Bab 337. Pertarungan yang intens. Ini akan sangat menyenangkan. Merasakan tanah terbuka yang tiba-tiba menjadi sunyi, Jia Xingtiang menatap baju besi Daoqi di tubuh Xiaoyan. Wajahnya agak kaget dan kagum. Armor ini hanya dalam bentuk masa kanak-kanak, tetapi terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, bisa memanggilnya berarti bahwa orang itu sudah memasuki kelas Dao Daoshi. Refleksinya, apa yang dilihat dari titik ini, tampaknya kesenjangan antara kekuatan Xiaoyan dan Nalanyan tidak terlalu besar. Hal yang menyebabkan Ji Xiantiang terkejut adalah bagaimana orang kecil dari klan Xiao ini yang tidak memiliki dukungan kuat di belakangnya sebenarnya bisa dengan cepat mengejar Nalanyan dalam hal kekuatan di 3 tahun yang singkat. Orang harus tahu, di belakang Nalanyan ada makhluk besar yang dikenal sebagai Mystic Cloud Sect yang merawatnya dan memberikan dukungan. Di sisi lain, wajah Nalanji yang baru saja santai untuk sementara waktu kemudian sekali lagi tegang. Matanya menatap tajam pada baju besi Daoqi di tubuh Xiaoyan. Beberapa saat kemudian dia akhirnya menghela nafas panjang. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan ekspresi wajahnya penahan sedikit rasa pahit. Kali ini Nalanji benar-benar merasakan penyesalan. Dia menyesal tidak menghentikan Nalanyan saat itu. Jika Nalanyan tidak membuat seluruh masalah membatalkan pertunangan, anak muda ini yang mengandalkan dirinya sendiri, saat ini ia belum menjadi dadoshi yang kuat. Dari orang yang tidak berguna dari 3 tahun yang lalu, Nalanyan dengan erat memegang pedang panjangnya. Kali ini dia tidak mengatakan kata apa-apa. Pria muda di depannya yang pernah dianggap sebagai makhluk yang tidak berguna, sekarang layak menggunakan semua upayanya untuk memastikan kemenangannya dalam pertarungan ini. Longsword bergetar dan berdering. Pedang yang terdengar jelas mengikuti dering panjang Daoqi berwarna hijau pucat di tubuh Nalanyan tiba-tiba melonjak. Daoqi yang dipanggil Nalanyan tidak diragukan lagi lebih ramping dan lebih elegan dibandingkan dengan milik Xiaoyan. Dan roh heroik menyebabkannya yang awalnya merupakan titik fokus tempat itu menarik perhatian mata semua orang. Kuat melonjak ke depan jalur Qi Nalanyan seperti sungai yang mengalir. Dia dengan lembut mengangkat matanya yang cantik dan ujung kakinya tiba-tiba menekan tanah dengan lembut. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan dia mengambil inisiatif untuk memulai serangan pada Xiaoyan yang ketika semua orang menyaksikan. Jarak di antara mereka berdua hanyalah 10 meter. Untuk kecepatan Nalanyan ini adalah sesuatu yang bisa dibahas dalam ukuran beberapa detik. Tubuhnya berkedip dan muncul kembali, menempatkan Xiaoyan dalam jangkauan serangannya. Dia melambaikan pedangnya membuat tampak seperti ular berbisa yang keluar dari lubang saat membawa pedang angin yang tajam dan menusuk ke dada Xiaoyan. Xiaoyan dengan acuh tak acuh memperhatikan ujung pedang yang berulang kali membesar di dalam mata pupilnya. Telapak tangannya benar-benar meninggalkan gagang penguasa Xuan berat. Karena dia meninggalkan penguasa beran Suat, Daoqi yang saat ini naik di tubuhnya meraung dan mereka melonjak dalam nadinya. Perasaan dipenuhi dengan energi yang tersisa di dalam tubuh Xiaoyan. Ketika zat berwarna hijau pucat yang seperti angin berputar kecil menutupi pedang, hendak mencapai titik setengah kaki dari dada Xiaoyan, dia akhirnya bergerak. Dia dengan keras menendang penguasa berat Xuan yang memasuki depannya. Tubuhnya bergerak setelah setengah meter ke kiri dan dengan tangkas menghindari serangan agresif Nalanyan. Bahwa Xiaoyan mampu menghindari serangannya. Tangannya dengan cepat berbalik dan 5 pedang spiral yang diaglomerasi dari tipe angin Daoqi yang langsung bergerak dari ujung jarinya. Dengan tangisan lembut, 5 belah pedang yang tajam meninggalkan jarinya. Yang tajam berputar, menembus rintangan udara dan hampir seketika muncul di depan Xiaoyan. Sinar cahaya berubah hijau tiba-tiba bergetar dan 5 bilah pedang yang berputar segera menyebar dan setelah itu mereka menargetkan 5 poin penting pada tubuh Xiaoyan dan menembak dengan eksplosif. Angin ganas yang mereka bawa saat ini
terbang berlalu menyebabkan Xiaoyan menyipitkan matanya. Dari jarak sedekat itu, jelas mustahil untuk sepenuhnya menghindari mereka semua. Oleh karena itu, dalam sedikit waktu yang tersisa, 3 api berwarna hijau dengan cepat menjentikan di ujung jari Xiaoyan. Api kecil ini ditembakkan ke arah yang berbeda dan dengan sempurna memblokir 3 bilah pedang yang berputar. Mereka juga berhasil membakar mereka seperti yang diinginkan. Meskipun Xiaoyan telah memblokir 3 bilah pedang yang berputar, masih ada 2 di antara mereka yang menembak dengan kejam ke arah lengan kiri dan kanan Xiaoyan. Bilah pedang menghantam Doki Armor dan gelombang percikan api dan suara gesekan yang menusuk telinga dikeluarkan saat keduanya bersentuhan. Karena kehabisan energi, bilah pedang perlahan menghilang. Pada saat yang sama, 2 lubang besar muncul di Doki Armor milik Xiaoyan. Namun, sekarang pria muda yang telah mengungkapkan tepi tajamnya di depan Nalanji menyebabkan yang terakhir melihat dengan jelas potensi mengerikan yang terkandung di dalam tubuh pembentuk. Nilai yang bisa dihasilkan dari potensi seperti itu di masa depan telah jatuh melampaui batas yang telah dibayangkan Nalanji. Dia jelas mengerti bahwa tidak ada faksi besar seperti Mystic Cloud Sect yang mendukung Xiaoyan dari belakang. Dan bahkan tanpa dukungan dari belakang, Xiaoyan bagaimanapun masih benar-benar mampu dengan cepat mengejar kecepatan Nalan Yanran dalam hal kekuatan dalam 3 tahun ini. Bakat pelatihan semacam ini hanya digambarkan dengan kata menakutkan. Di platform batu di samping tanah terbuka, 10 orang tua berjubah putih sangat kaget. Sampai mereka bingung ketika mereka melihat baju peti Doki yang tiba-tiba dipanggil Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, mereka secara bertahap pulih. Mereka bertukar pandang satu sama lain, sementara ekspresinya muncul serius di wajah mereka. Untuk penatua pertama, melihat situasi saat ini tampaknya mereka telah terlalu meremehkan orang ini, yang pernah menjadi sampah klan Xiu. Di tanah terbuka, tatapan Nalan Yanran menyapu tubuh Xiaoyan. Ketidakpeduliannya pada wajah yang cantik akhirnya kesulitan menyembunyikan keterkejutannya kali ini. Meskipun dia tidak meremehkan bakat pelatihan Xiaoyan, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar bisa langsung melompat ke kelas Dadoshi dari seorang yang bahkan bukan Doshi dalam waktu 3 tahun secara singkat. Tentu saja dari sudut pandang Xiaoyan, luka eksternal seperti itu secara alami tidak akan mempengaruhi kemampuan tempurnya. Oleh karena itu, kaki kirinya tiba-tiba menginjak berat di tanah. Setelah menahan serangan tajam yang dilepaskan oleh lawannya, saat suara ledakan diciptakan, tubuh butuhnya berubah menjadi bayangan berwarna hitam. Dia tampaknya bersarang di tanah. Saat dia menutup celah antara dirinya dan Nalan Yanran, dalam sekejap telapak tangannya menopang dirinya sendiri di tanah, sementara kakinya membawa kekuatan ganas dengan keras berputar dan menabrak leher Nalan Yanran. Merasakan Xiaoyan yang benar-benar muncul sedekat ini dengannya, dengan kecepatan Nalan Yanran menyatukan kedua alisnya. Dia segera memutar pinggang dan tubuhnya menjadi semakin tatkin di tengah badai hebat. Meskipun dia hanya menarik jarak pendek setengah kaki, dia secara kebetulan lolos dari jangkauan serangan Xiaoyan. Tanpa ragu-ragu, Nalan Yanran melambaikan pedang panjangnya. Merasakan aura pedang dingin yang tebal mendekat, tangan Xiaoyan tiba-tiba terbuka sambil menghadap ke depannya. Sebuah kekuatan yang tak terbentuk ganas melonjak dan memukul dada Nalan Yanran dengan keras. Kekuatan serangan yang tiba-tiba menyebabkan Nalan Yanran yang tidak bisa bereaksi pada waktunya untuk mengambil beberapa langkah mundur karena dia memiliki perlindungan dari Doki Armor. Serangan Xiaoyan kali ini tidak memiliki dampak selain menghancurkan serangan lawan. Ketika dihadapkan dengan serangan Xiaoyan yang agresif, Nalan Yanran tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Meskipun lawan tepat di sampingnya, dia berhasil mengandalkan keunikan kelincahan teknik Doki untuk berulang kali menghindari serangan Xiaoyan. Saat pertarungan antara keduanya berangsur-angsur memasuki fase intens, Doki yang kuat tampaknya melonjak dari dalam kedua tubuhnya.
dan dilepaskan dengan kecepatan memancar. Ketika Dogi bertabrakan, ledakan energi yang kuat berulang kali terdengar di tanah terbuka. Cahaya hijau menyala di tanah terbuka. Dogi yang panas dan bilah pedang yang tajam berulang kali melesat keluar dari penutup cahaya hijau. Dua bayangan terus bergerak dengan cepat di dalam alun-alun. Dering pedang yang jelas dan suara bentukan logam memancarkan tanpa henti di titik di mana keduanya bertemu. Kekuatan serangan mereka juga menjadi semakin liar. Mengikuti peningkatan yang intens secara progresif, itu membuat semua orang tidak bisa berkata-kata. Sampai di sini dulu bosku, chapter 337-nya. Tunggu video berikutnya ya.